Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita ada di rumah Tuhan. Tepat di penghujung tahun 2022, 2023. Sudah ada di depan mata, beberapa jam lagi kita akan akhiri tahun ini. Dan kita akan memulai tahun yang baru 2023. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di sepanjang tahun ini. Ada banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh ada pada malam hari ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Itulah sebabnya malam hari ini mari kita akhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita memulai tahun yang baru juga bersama-sama dengan Tuhan. Dia Alfa, Dia Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir. Malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah menapaki hari depan bersama Tuhan. Menapaki hari depan bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Efesus, pasal yang kelima ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka ada sedikit perbedaan yang lebih jelas untuk kita pahami. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Janganlah hidup seperti orang bodoh. Hiduplah seperti orang bijak. Satu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan malam hari ini juga diberikan kepada kita jemaat GBDI Mahanaim Tegal. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang fasik. Saudara-saudaraku, kita diminta untuk memperhatikan cara hidup kita. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini. 2022 telah kita lalui dan sebentar lagi kita akan akhiri. Tetapi ke depan masih terbentang jalan yang panjang untuk kita lewati bersama-sama. Sebab itu kemenangan atau kekalahan, kita bertumbuh besar atau kita malah mengecil. Kita akan menjadi orang-orang yang hebat atau kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Itu tergantung bagaimana cara hidup kita. Cara hidup kita lah yang akan menentukan masa depan kita. Itulah sebabnya mari perhatikanlah cara hidupmu. Janganlah seperti orang yang bodoh. Jadilah seperti orang yang bijak. Mari kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh kebijaksanaan. Jalani hari-hari ke depan dengan tuntunan Tuhan. Karena melalui tuntunannya lah kita akan bisa melewati segala tantangan. Melewati segala kesulitan. Jadilah bijak dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ada di penghujung tahun 2022. Tentu saat-saat ketika kita berada di tahun 2022 dan tepat di penghujung tahun ini, maka ini adalah satu kesempatan di mana kita mensyukuri untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kita telah memulai dari 1 Januari 2022 dan sampai hari ini 31 Desember 2022, 365 hari telah kita lewati bersama. Tentu kita menengok lagi ke belakang apa yang Tuhan kerjakan. Bukankah kalau kita bisa ada malam hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih kuat malam hari ini itu karena Tuhan yang menyertai kita. Itulah sebabnya tepat untuk malam hari ini. Kita gunakan kesempatan ini berkumpul di rumah Tuhan dan mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan.
Kalau kita hanya bersyukur karena berkat-Nya, kita bersyukur karena kebaikannya, kita bersyukur karena kasih-Nya, kita bersyukur karena pertolongannya, maka orang dunia juga melakukan hal yang sama. Maka yang kedua, selain kita bersyukur, maka jadilah bijak dalam menjalani hidup ini. Selain ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, maka malam hari ini harus menjadi kesempatan untuk kita mengevaluasi diri. Sekali lagi Alkitab berkata, sebab itu perhatikanlah cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh, hiduplah seperti orang bijak. Sejenak kita ada di rumah Tuhan, mari tengok ke belakang. Perjalanan yang telah kita lewati bersama-sama. Apakah kita telah menjalaninya dengan cara yang bijak? Apakah kita telah menjalaninya tepat seperti yang Tuhan inginkan? Atau di sepanjang perjalanan ada kegagalan-kegagalan yang kita alami. Ada kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Ada dosa-dosa yang terus kita cintai. Itulah sebabnya malam hari ini berdiam dirilah dan mulai mengevaluasi diri. Jalanilah hidup ini dengan penuh kebijakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang orang yang bijak, maka Alkitab memberikan gambaran yang baik. Ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang penuh dengan hikmat. Ketika mereka menjalani kehidupannya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Natal kita mengenal ada rombongan orang bijak yang datang untuk mengunjungi Yesus. Di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat 1-12, maka kisah ini sering kali dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah Natal. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana menjalani tahun 2023 dengan hati yang bijaksana. Satu doa juga yang disampaikan oleh pemazmur. Dia berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan belajar dari kisah orang-orang bijak yaitu para Majus. Maka ada beberapa kebenaran yang dapat kita ambil dari dalamnya. Saya tidak akan baca seluruh kisahnya. Tetapi saya akan membaca ayat-ayat yang menjadi poin-poin penekanan saya di malam hari ini. Yang pertama, bagaimana menjalani 2023 dengan bijaksana? Yang pertama adalah milikilah kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Ayat 1 dan 2 dibuka demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Perhatikan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus telah melihat ada satu tanda alam yang tidak pernah terjadi. Ada sebuah bintang yang muncul di timur. Dan ketika dia melihat ini berbeda, ini tidak sama, belum pernah terjadi. Dan ketika dia melihat tanda-tanda alam, maka dia tahu bahwa ada raja yang sedang dilahirkan. Dan itulah sebabnya dari tempat yang sangat jauh, mereka berjalan untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Sebab mereka sudah melihat ada tanda yang muncul di alam. Ada bintang besar yang muncul. Ada bintang besar yang bersinar. Dan ini menjadi satu pertanda. Ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari kita hidup dengan bijaksana. Biarlah Tuhan memberikan kepekaan hati, kepekaan roh kita. Supaya kita mampu melihat tanda-tanda zaman yang terjadi. Sepanjang tahun 2022, maka kita masih menghadapi pandemi. Selain pandemi, di penghujung tahun ini,
maka kita dikejutkan dengan bencana alam yang datang secara tiba-tiba. Berbagai gempa terjadi, gunung meletus, banjir, badai, dan berbagai macam bencana alam terjadi atas bumi ini. Dan di tahun ini juga kita melihat ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Saudara-saudara, inilah tanda-tanda zaman. Tetapi apakah kita melihat ini menjadi satu kejadian yang biasa? Tetapi apakah kita bisa melihat bahwa ada suara yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Oleh sebab itu mari kita belajar peka. Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Dia berkuasa? Dia bisa membuat apa saja. Dia bisa melalukan pandemi. Dia bisa menahan bencana. Dia bisa mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Tapi kalau semua Tuhan izinkan, sebab ada maksud-maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Orang-orang Majus menangkap dengan betul bahwa ini ada suara ilahi yang harus dia dengarkan, harus dia perhatikan, dia selidiki, dia lihat bahwa ada raja yang baru dilahirkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kepekaan untuk melihat tanda-tanda zaman? Dari semua kejadian yang saya rangkum di tahun 2022, tentu masih banyak sekali kejadian yang saya tidak sebutkan malam hari ini. Tapi minimal dengan adanya pandemi, dengan adanya bencana alam, perang yang terjadi di antara bangsa-bangsa, kesulitan-kesulitan yang terjadi di seluruh muka bumi ini, maka pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, menyadari betapa lemahnya manusia. Kita nggak ada artinya apa-apa. Dengan pandemi virus yang kecil aja, kita nggak berdaya. Awal-awal tahun 2020, maka kehadiran pandemi melumpuhkan semua aktivitas manusia. Nggak ada apa-apanya. Dan berapa banyak di antara kita menyadari bahwa ini Tuhan ini menunjukkan, hai manusia, betapa lemahnya engkau. Engkau enggak berdaya, engkau enggak mampu, engkau enggak kuasa tanpa Tuhan di dalamnya. Yang kedua, saudaraku, kenapa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi? Sadarilah bahwa Tuhan mengizinkan pandemi, bencana, dan berbagai macam kesulitan terjadi di atas muka bumi. Satu-satunya yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa segala kemegahan manusia tidak ada artinya. Tuhan menghancurkan segala kebanggaan manusiawi. Tuhan menghancurkan segala kemegahan yang dimiliki oleh manusia. Ketika pandemi itu datang, siapa yang bisa bermegah? Orang yang paling hebat tidak bisa sombong dengan virus corona. Yang punya duit banyak nggak bisa sombong bahwa dia bisa bebas dari corona. Bahkan orang yang paling pinter, dokter yang paling hebat, dia bisa sombong bahwa dia berkuasa untuk menghentikan corona. Semua kebanggaan tidak ada artinya. Ketika lockdown dilakukan, apa artinya punya uang yang banyak? Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa wisata. Uang rasanya nggak ada artinya. Apa yang kita banggakan. Bahkan gereja kita yang megah seperti ini pun kita tidak bisa menikmati ketika pandemi itu terjadi. Gereja tutup, semua online. Kalau begitu kenapa kita harus membangun hal-hal yang lahiriah dengan megah? Kita mengutamakan hal-hal yang jasmani. Bukankah kita harus menyadari ada yang lebih esensi, ada yang lebih penting, ada yang lebih utama dari sekedar kemegahan manusiawi. Ini harus memberikan kesadaran kepada kita. Menghadapi tahun 2023, mari pekalah dengan tanda-tanda zaman. Apa yang sedang kau kumpulkan, apa yang sedang kau kejar, apa yang sedang kau dapatkan, apa yang sedang kau raih selama ini. Kalau Tuhan bertindak, maka semuanya tidak ada artinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang yang kaya, yang punya segala-galanya. Tetapi ketika terinfeksi dengan virus corona, maka uang tidak ada artinya.
Uang yang banyak tidak bisa memperpanjang usianya. Kekayaannya yang melimpah tidak membuat umurnya menjadi bertambah. Semuanya menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, saudara harus mempelajari bahwa tanda-tanda zaman yang terjadi, itu Tuhan izinkan sebab Tuhan ingin menarik kita pada pribadinya. Ketika bintang timur itu muncul, orang mungkin banyak yang melihat, tetapi orang tidak mengerti apa artinya, apa tandanya. Hanya orang-orang Majus yang memahami. Dia orang-orang yang bijak, dia menyelidiki kitab-kitab, dan ketika muncul bintang itu, ada raja yang baru dilahirkan. Itulah sebabnya dari negeri timur yang sangat jauh, mereka pergi dan mencari bayi yang baru dilahirkan. Bintang itu telah menarik orang-orang Majus untuk datang menyembah Yesus. Semua kesulitan yang kau alami, semua bencana yang terjadi, semua kesakit yang kau alami, apapun yang sedang terjadi, sadarilah. Itu cara Tuhan untuk menarik kita kepada kehendak-Nya. Kadang-kadang kenyamanan, kemewahan, dan berkat-berkat yang banyak membuat kita menjadi lupa Tuhan. Hanya dengan kesulitanlah, hanya dengan pandemi. Berapa banyak di antara kita ketika pandemi datang, saudara makin sungguh-sungguh berdoa. Yang gak pernah doa malam, yang gak pernah doa pagi, yang gak pernah baca firman. Ini bahaya. Kenapa? Kena virus bisa mati, koid kita. Dan banyak orang mulai mendekatkan diri di masa-masa pandemi. Semua kejadian, semua peristiwa, tujuannya cuma satu, menarik kita kepada kehendak-Nya. Tuhan ingin membawa kita pada pusaran kehendak-Nya. Tuhan ingin membawa kita pada inti keinginannya. Tuhan ingin membawa kita kepada pusat rencananya. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan semua terjadi atas hidup kita. Sebab itu malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Tanda apa yang sedang terjadi atas diri kita. Jangan hanya mengenali apa yang sedang terjadi, tapi pahamilah maksud dibalik semua yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kita. Tuhan tidak pernah bercanda dengan anak-anaknya. Semua peristiwa yang Dia izinkan terjadi selalu memiliki maksud-maksud yang tersembunyi. Hanya dengan kepekaan rohani kita bisa memahami kenapa Tuhan ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan bisnismu hancur? Kenapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit engkau alami? Kenapa Tuhan mengizinkan kegagalan? Kenapa Tuhan mengizinkan engkau dalam pergumulan? Milikilah kepekaan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Gembala berulang-ulang sudah menyampaikan tanda-tanda zaman. Dari mulai pembukaan meterai, peniupan sangkakala, pencurahan cawan-cawan, semua dibuka dengan jelas, tegas, lugas, semua mudah dipahami. Tapi berapa banyak kita yang mulai peka bahwa waktunya telah singkat. Saatnya sudah dekat pada hari kedatangan Tuhan. Sebab itu jemaat GPDI Mahanaim, mari bertumbuhlah untuk kita memiliki kepekaan rohani. Kita memiliki kepekaan untuk mengenali tanda-tanda zaman. Semua yang terjadi selalu menyimpan maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Malam hari ini, mari kita akhiri tahun 2022 dengan peka terhadap suara Tuhan. Jangan tunggu hancur, jangan tunggu rusak, jangan tunggu parah baru engkau kembali mencari Tuhan. Sebelum semuanya hancur, segeralah berbalik dan cari Tuhan. Sebab tandanya sudah jelas. Jangan tunggu Tuhan pukul sampai hancur. Jangan tunggu Tuhan memberikan aniaya yang berat baru kita kembali kepadanya. Tapi hari ini kalau Dia menunjukkan tandanya, maka segeralah kembali kepadanya. Yang kedua, belajar dari orang-orang bijak, para Majus. Maka yang kedua, selain kita memiliki kepekaan, maka milikilah visi ilahi. Sekali lagi saya baca ayat ini.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Perhatikan kata-katanya. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Yerusalem ada banyak orang yang lahiran pada malam itu. Barangkali bukan cuma bayi Yesus yang lahir pada saat itu. Ada banyak anak kecil pada waktu itu. Tetapi orang-orang Majus, dia tahu bahwa yang lahir di Bethlehem bukan manusia biasa. Itu adalah putra Allah yang datang ke bumi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dari mana dia tahu? Dari mana dia bisa mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan di Yerusalem, anak yang telah lahir itu adalah putra Allah. Anak tunggal Bapa di sorga. Sebab dia tidak hanya melihat apa yang terjadi. Matanya jauh ke depan dengan visi ilahi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi mengenali tanda-tanda zaman yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Maka patut setiap anak-anak Tuhan memiliki visi. Bukan visi pribadi, tetapi visinya Tuhan, visi ilahi. Kadang-kadang mengawali tahun, kita sudah menetapkan tujuan, kita membuat target, kita membuat resolusi. Apapun yang akan kau capai, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai lupa bahwa yang utama itu adalah visinya Tuhan. Kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Alkitab berkata, kalau tidak ada wahyu, maka rakyat menjadi liar. Tidak ada tuntunan, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Apakah itu wahyu? Dalam terjemahan King James dikatakan demikian. Where there is no vision. Wahyu itu adalah vision. The people perish. Kalau tidak ada visi, maka rakyat menjadi binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba melihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka wahyu diterjemahkan seperti ini. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi, prophet, dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Jadi wahyu, visi itu bukan datang dari kehendak pribadi. Itu bukan cita-cita pribadi. Itu bukan keinginan diri sendiri. Wahyu itu datangnya adalah dari Allah. Nah, orang-orang Majus bisa mengetahui ada visi ilahi. Dia tahu bahwa raja yang dilahirkan di Yerusalem, bayi yang dilahirkan itu adalah seorang raja di atas segala raja. Itu bukan datang karena mereka mempelajari kitab-kitab. Mereka bukan karena melihat ahli-ahli astronomi. Mereka bukan menggunakan ahli-ahli perbintangan. Tetapi karena visi ilahi, maka mereka tahu bahwa bintang besar yang di timur itu menjadi pertanda lahirnya sang raja. Saudaraku, mari malam hari ini tangkaplah visinya Tuhan. Kalau Tuhan masih membawa kita memasuki tahun baru 2023, karena Tuhan masih punya kehendak atas hidup kita. Tuhan masih punya tujuan atas hidup kita. Tuhan masih punya keinginan atas hidup kita. Sebab itu mari jalani 2023 dengan visinya Tuhan. Orang-orang yang menangkap visinya Tuhan, mereka memiliki ciri-ciri yang pertama. Melakukan apa yang Tuhan ingini. Dari negeri timur ke Bethlehem, itu bukan jarak yang dekat. Pada masa itu perjalanan begitu jauh, harus ditempuh dengan onta atau jalan kaki. Jaraknya berhari-hari, harus mereka jalani. Kalau mereka nggak menerima visinya Tuhan, untuk apa mereka jauh-jauh mencari raja yang baru dilahirkan. Tapi karena mereka menangkap visi dari Tuhan,
mereka menangkap tujuannya Tuhan, mereka menangkap keinginannya Tuhan, maka orang-orang yang memiliki visi ilahi, mereka melakukan apapun yang Tuhan ingini. Bagaimana dengan kita? Sepanjang tahun ini, apakah kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan? Atau kita sedang menuntaskan ambisi pribadi? Kita sedang mengejar tujuan-tujuan pribadi kita. Kita sedang mengejar apa yang menjadi target-target kita. Adakah di antara kita yang sedang mengejar tujuannya Tuhan? Dimanapun engkau berada, dalam profesi apapun yang sedang kau kerjakan. Tapi apakah ada tujuan Tuhan di dalamnya? Engkau yang sedang bekerja sebagai profesional, apakah ketika engkau melakukan tugas-tugas saudara dalam profesi masing-masing, saudara tahu bahwa ada visinya Tuhan di dalamnya? Saudara yang berjualan, saudara juga sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Melalui jualan orang akan melihat, orang merasakan, orang mengetahui apa ada Tuhan di dalam hidup saudara. Malam hari ini, mari bersama-sama tangkap visinya Tuhan. Setiap orang punya visinya masing-masing. Setiap orang ditaruh keinginan Tuhan berbeda-beda satu sama lain. Sesuai dengan kemampuan saudara, sesuai dengan kapasitas saudara. Tapi percayalah, tidak ada seorang pun yang tidak diberi kehendak dan tujuannya Tuhan. Sayangnya, tidak semua kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, mengakhiri tahun ini. Kalau yang lalu engkau gak menangkap apa-apa, tidak masalah. Tapi pastikan tahun depan ada visi baru yang Tuhan mau letakkan dalam hidup kita. Orang-orang yang punya visi, dia tidak hanya melakukan apa yang Tuhan ingini. Tetapi orang-orang yang punya visi, dia rela melepaskan yang sementara demi mengejar hal-hal yang kekal. Orang-orang Majus tinggalkan semua yang mereka miliki. Seluruh kekayaannya mereka tinggalkan untuk mengejar hal-hal yang kekal dan abadi. Itu orang kalau menangkap visinya Tuhan. Dari tahun ke tahun gereja ini selalu menerima para pengerja yang menjalani praktek di tempat ini. Dan ketika mereka masuk di tempat ini, maka di setiap pertemuan yang kami lakukan, dalam kemah-kemah staf, mereka selalu menyampaikan panggilan yang mereka terima dari Tuhan. Kenapa menjadi hamba Tuhan? Dan alasannya, melepaskan yang sementara dan mengejar perkara yang kekal. Bapak Ibu tidak harus seperti kami, melepaskan pekerjaan dan melayani penuh waktu. Setiap kita dipanggil dengan bidang-bidang khusus. Setiap kita dipanggil dengan caranya masing-masing. Tetapi yang utama, tangkaplah visi Tuhan di setiap pekerjaan saudara. Di setiap aktivitas saudara. Saudara tahu bahwa saya harus menuntaskan semua visi Tuhan dalam hidup kita. Jangan habiskan waktu ini, jangan habiskan kesempatan ini hanya untuk mengejar hal-hal yang sementara. Karena yang sementara akan binasa, tetapi hal yang kekal itu yang akan abadi untuk selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Semua yang saudara punya, semua yang saudara capai, yang dapat engkau kumpulkan, yang dapat engkau simpan, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kalau engkau menangkap visinya Tuhan, visi ilahi, maka itulah yang akan kekal sampai kepada kerajaan surga. Sebab itu saya mendorong setiap saudara 2023, maka kerjakanlah kehendak Tuhan. Tanya masing-masing orang kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelihatan itu sementara. Uang saudara nampak,
itu sementara. Rumah saudara jelas itu sementara. Kekayaan saudara jelas kelihatan di depan mata, semua sementara. Tetapi yang tak kelihatan, kasih yang saudara tunjukkan, pelayanan yang saudara berikan, cinta yang saudara bagikan, itu tidak kelihatan. Dan itu yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu kerjakanlah perkara-perkara yang kekal. Lakukanlah hal-hal yang kekal. Karena itu akan abadi untuk selama-lamanya. Kalau saudara hanya fokus yang ada di bumi ini. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap. Tidak akan ada sisa. Semuanya akan binasa. Tetapi kalau kita mengejar hal-hal yang tidak kelihatan. Maka itu akan kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga kita akan belajar dari para orang-orang yang bijak. Yang pertama, milikilah kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Yang kedua, milikilah visi ilahi. Dan yang ketiga, ini yang penting. Milikilah keyakinan akan tuntunan Tuhan. Di dalam Matius pasal 2, 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara bisa lihat, ketika di timur dia lihat bintang. Dan ketika dia melihat bintang itu, mereka tahu ada bayi yang dilahirkan. Lalu mereka mengikuti perjalanan bintang itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka tidak lagi melihat bintang. Dan satu ketika bintang itu nampak kembali. Mereka melihat bintang timur mendahului mereka. Dan ketika mereka melihat bintang timur ada di atas tempat. Tidak lagi disebut bayi. Tetapi di mana anak itu berada. Dari bayi menjadi anak. Berapa lama harus mereka lalui? Jaraknya begitu jauh. Perjalanannya begitu panjang. Dari bayi yang dilahirkan. Sekarang telah bertumbuh menjadi seorang anak kecil. Perjalanan yang panjang. Tentu tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada berbagai banyak rintangan. Tetapi mereka memiliki keyakinan akan tuntunan bintang. 2023 itu adalah misteri buat kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang bilang tahun depan akan semakin berat. Bahkan Bapak Jokowi pun mengatakan 2023 keadaannya akan semakin berat. Para pakar memprediksi ekonomi akan ambruk. Ada banyak negara-negara yang akan mengalami resesi. Dan saudara bisa melihat hari-hari ini, saudara yang ada di dunia dagang, saudara tahu dengan pasti bagaimana keadaannya. Ketika China menahan sebentar karena ada lockdown, maka dunia terjadi inflasi. Di mana-mana inflasi terjadi karena nggak ada barang yang keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Yang kita tahu bahwa Tuhan selalu menuntun hidup kita. Kalau bintang itu bisa menuntun perjalanan orang-orang Majus sampai ketemu dengan Yesus, maka kita juga percaya akan tuntunan bintang itu. Oleh sebab itu milikilah keyakinan akan tuntunan bintang. Karena keberhasilan kita menjalani tahun 2023 itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada tuntunan bintang itu. Tahun 2023 membutuhkan hati yang taat kepada tuntunan bintang. Di tengah-tengah perjalanan yang berat, pastikan bahwa kita mau taat untuk mengikut tuntunan Tuhan. Hanya dengan mentaati apa yang Tuhan ingini, mentaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kesulitan memang harus ada. Tantangan tidak bisa kita abaikan. Tetapi kalau kita mau mentaati tuntunan bintang, maka kita bisa sampai kepada tujuan. Sebab itu pastikan 2023 kita akan hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika bintang itu menuntun kita, maka kegelapan bisa menutupi sinar bintang. Tetapi kegelapan tidak bisa menghentikan nyala cahaya bintang. Sepanjang hari ini hampir kita tidak melihat sinar matahari. Karena hampir dari pagi bahkan dari malam mendung begitu tebal. Sehingga pagi hari pun kita tidak bisa melihat terbitnya matahari. Sekarang saya tanya, siapa yang percaya bahwa tadi pagi sampai sore matahari tetap bersinar? Amin. Sekalipun kita tidak merasakan sinarnya, kita tidak melihat cahayanya, tetapi kita percaya bahwa matahari tetap bersinar. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa melihat tangannya bertindak. Kita tidak bisa melihat suaranya diperdengarkan. Kadang-kadang Tuhan seolah diam. Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak menunjukkan dirinya. Tuhan seolah-olah sembunyi. Tapi percayalah, kegelapan bisa menutupi sinarnya bintang. Tetapi kegelapan tidak bisa menghentikan nyala cahaya. Kalau kita tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan ada di dekat dengan kita, percayalah, sekalipun kita tidak melihat, Tuhan tetap setia untuk menemani kita. Dia setia untuk menjaga kita. Dia setia untuk menuntun kita. Dia setia untuk terus menyertai sepanjang tahun 2023. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Jangan keluar dari cintanya Tuhan. Berjalanlah dalam ketaatan. Sesulit apapun, seberat apapun, tetaplah berjalan pada jalurnya Tuhan. Berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Mesti harus meneteskan air mata. Harus mengalami berbagai-bagai duka. Jangan keluar dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika bintang itu nampak cahayanya, maka gunakanlah penglihatan kita untuk mengikuti tuntunannya. Tetapi kalau saat bintang itu tidak kelihatan cahayanya, kita tidak merasakan sinarnya, maka itu berarti kita harus menjalani dengan iman. Kita harus menjalani dengan percaya kita. Bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai. Kalau mata kita tidak bisa melihatnya, percayalah Tuhan selalu mampu untuk melihat kita. Bahkan ketika orang tidak memperhatikan kita, Tuhan selalu bisa untuk memperhatikan diri kita. Dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita melihat orang-orang yang taat pada tuntunan Tuhan. Maka mereka selalu menemukan jalan keajaiban. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perjalanan memang tidak mudah. Perjalanan mungkin akan sulit kita hadapi di tahun 2023. Tetapi buat orang-orang yang taat pada tuntunannya, orang-orang yang taat pada pimpinan Tuhan, mereka akan melihat jalan keajaiban. Kalau satu jalan ditutup, Tuhan bisa buka jalan yang lain. Kalau semua pintu ditutup, Tuhan masih bisa membukakan pintu yang lain. Orang-orang Majus, mereka tidak bisa kembali ke jalan yang lama. Karena ada kesulitan, ada ancaman, ada bahaya. Tetapi bersama pimpinan Sang Bintang, mereka bisa menemukan jalan yang baru. Saudara-saudaraku, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan selalu ada jalan baru yang terbuka buat orang-orang yang setia dan mentaatinya. Mari kita baca Yesaya 58 ayat yang ke-11. Biarlah ini menjadi deklarasi kita menutup tahun 2022 dan mengawali tahun 2023. Katakan dengan percaya. 1, 2, 3.
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, yang akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Perhatikan, di tanah yang kering, ketika tidak ada harapan, ketika yang ada hanya kesulitan, hanya kekeringan, hanya ketandusan. Tapi Alkitab berkata, di tanah yang kering, Tuhan akan memuaskan hatimu. Nggak perlu mengharapkan kemewahan, nggak perlu mengharapkan kemudahan, nggak perlu mengharapkan kelimpahan. Kalau bersama dengan Tuhan, tanah yang kering, Dia bisa memuaskan kita. Apapun yang teralami, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka keajaiban-keajaiban selalu terjadi atas hidup kita. Sebab itu pastikan 2023 adalah tahun ketaatan buat kita. Berjalanlah pada jalurnya Tuhan, berjalanlah pada kehendak Tuhan. Orang-orang yang taat selalu tersedia berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.